Apa yang terjadi jika di suatu alam semesta berbeda, Hela yang terkenal sebagai Dewi Kematian dari Asgard, kemudian mendapatkan pencerahan, lalu menjelma menjadi Dewi Kehidupan. Berbagai pelajaran berharga bisa Hela dapatkan tepat setelah dihukum dengan dibuang menuju ke bumi, ditambah kekuatan pamungkasnya yang dipisahkan darinya. Selamat datang di channel Marvel Indo dalam penjelasan alur lengkap dari serial What If Season 2, episode 7, dengan judul Bagaimana Jika Hela Menemukan Ten Rings. Silakan tonton video ini sampai selesai, sebelum nanti kita lanjut dengan serial What If Season 3. Jauh di masa lalu, Odin berusaha menyatukan 9 dunia di bawah kepemimpinan Asgard. Perang dan pertempuran seringkali dilakukan, bahkan Odin mengutus algojo kepercayaannya yang tidak lain adalah Hela, putri pertamanya yang juga merupakan sosok yang dikenal sebagai Dewi Kematian. Hingga suatu ketika, penaklukan 9 dunia sudah dirasa cukup, namun ambisi gelap dari Hela membuatnya masih terus merasa kurang dan tidak pernah terpuaskan. Odin yang tersadar kemudian memutuskan untuk mengurung putrinya dan memenjarakannya di dalam Hel, sebuah tempat yang dihuni oleh arwah dari orang-orang yang tewas secara tidak terhormat. Nah, kisah tersebut terjadi di alam semesta utama, sedangkan dalam episode kali ini, Odin memutuskan untuk memberikan hukuman yang sedikit berbeda kepada anak pertamanya. Ya, Odin melucuti kekuatan Hela, menghancurkan palu Mjolnir yang pada saat itu menjadi senjata pertempurannya, lalu mengusir Dewi Kematian tersebut hingga menjauh dari kerajaan Asgard. Odin bahkan memberikan mantra khusus, di mana siapapun yang memiliki hati bersih dan belas kasih, Whosoever wears this crown should see no mercy. Jika orang tersebut memakai mahkota milik Hela, maka dia layak untuk mendapatkan kekuatannya. Shall possess the power of Hela. Siapa sangka pengusiran terhadap Hela membawanya menuju ke wilayah Cina dan mempertemukannya dengan Su Wenwu, pemilik dari Ten Rings sekaligus penguasa yang sangat ditakuti. Wenwu tertarik dengan mahkota milik Hela karena dia yakin benda apapun yang berasal dari luar angkasa selalu membawa kekuatan besar serupa dengan cincin yang dimilikinya. Pertarungan kemudian terjadi di mana awalnya Hela bisa melumpuhkan prajurit Wenwu meski sekarang tidak lagi memiliki kekuatan super. Perlawanan yang Hela berikan memicu ketertarikan bagi Wenwu, oleh karena itu dia memutuskan untuk mengamankannya. Melihat Hela yang terus berbicara tentang mahkotanya, membuat Wenwu kemudian terbuka dan mempersilahkan wanita itu untuk mengambilnya. Namun, mengingat hukuman Odin yang masih berlaku, sekuat apapun Hela mencoba mengambil mahkotanya, benda tersebut tidak pernah bergerak barang 1 mili sekalipun. It's really lodged in there, isn't it? Hukuman Odin ternyata efektif dan semua ini dilakukan guna menyadarkan putrinya bahwa rasa haus darah yang berlebihan bisa membutakan seseorang. Maka dari itu, pengusiran dan penghapusan kekuatan kemudian dipilih sebagai hukuman. Father, please don't do this to me. Tidak berselang lama, Wenwu lantas mengajak Hela untuk singgah di dalam kerajaannya. Wanita itu disambut dengan baik, diminta mengenakan pakaian berwarna merah sebagai simbol keberuntungan, hingga Wenwu mengungkapkan niatnya untuk beraliansi dengan Hela setelah dia melihat ambisi kuat yang terpancar selama perlawanan beberapa waktu sebelumnya. I am not proposing marriage, but an alliance. Semula, Hela meragukan ajakan tersebut, mengingat ayahnya yang pada awalnya juga beraliansi dengannya, namun berakhir dengan pengusiran. Atau bisa dikatakan, selama ini Hela hanya dimanfaatkan. Namun Wenwu mengatakan bahwa dia tidak sama seperti ayah Hela. Dia menginginkan persekutuan, mereka bisa bertarung bersama, lalu melindungi orang-orang dengan memimpin kerajaan bersama sebagai penguasa. Namun, setelah mengetahui gelagat Wenwu yang menyukainya, Hela melawan secara tidak terduga hingga bisa melarikan diri dari istana. Selama pelarian tersebut, Hela bertemu dengan Morris, binatang berbulu tanpa memiliki wajah, di mana binatang itu bisa membantu Hela untuk menemukan jalan keluar. Awalnya, Hela ingin menuju kota Nordik dengan mengikuti rasi bintang yang terpancar di atas langit. Karena kota tersebut masih erat hubungannya dengan kepercayaan Asgard, dan Hela berharap bisa mendapatkan satu pasukan yang kuat yang akan tunduk dan siap membantunya. Namun binatang itu memberikan saran lain, di mana Hela terpaksa mengikuti arahannya, mengingat statusnya yang sedang dalam pelarian. Hingga sampailah mereka di sebuah hutan bambu yang sangat rimbun. Celah dengan jalan kemudian terbuka, namun Hela harus mempercepat perjalanannya, mengingat hutan bambu yang seolah hidup, lalu berniat untuk menghimpitnya.
Tepat setelah sampai di ujung jalannya, Hela bisa merasakan adanya energi besar yang terpancar dari lokasi tersebut. That energy. What do we have here? Menariknya, posisi Hela sekarang bahkan tidak terlacak oleh jangkauan mata dari Heimdall, menandakan dia berada di sebuah lokasi yang sangat terlindungi, alias Hela sedang berada di sebuah dimensi yang berbeda. Belum selesai Hela mengagumi lokasi tersebut, secara mengejutkan ada sosok wanita misterius yang kemudian muncul. Wanita itu menyerang Hela karena dianggap sebagai tamu yang tidak diundang. Serangan terus diarahkan hingga berakhir dengan Hela yang jatuh pingsan. Ketika terbangun, Hela kemudian disambut oleh Jiayi, dewan tetua di lokasi tersebut sekaligus wanita yang sebelumnya menyerangnya. Pada momen ini, Hela kemudian mengetahui bahwa dia sudah berpindah menuju lokasi yang dikenal sebagai Desa Talo, sebuah dimensi perbatasan yang melindungi penduduk bumi dari ancaman neraka. Dan kedatangan Hela sudah bisa dikenali karena dia adalah ancaman yang sebelumnya membantu menaklukkan 9 dunia. Hela lantas bercerita bahwa kedatangannya kemari bukan sebagai ancaman, diikuti dengan menceritakan semua kejadian buruk yang sudah dialami. Dimulai dari ayahnya yang sekarang memiliki kekasih baru bernama Frigga. Dirinya yang dibuang dari kerajaan juga dipisahkan dari kekuatannya, lalu bertemu dengan seorang pria penguasa yang tertarik kepadanya. Kedatangan Hela dikarenakan dirinya yang menginginkan pasukan, sekumpulan prajurit kuat yang akan tunduk di bawah perintahnya untuk kemudian membantunya mengalahkan pria penguasa tersebut, lalu dilanjutkan dengan menaklukkan wilayah lain mirip seperti cita-cita yang diinginkannya selama ini. Namun sifat dan tujuan jahat ini tentunya tidak diungkapkan secara terbuka kepada penduduk desa Talo yang ada di sana. Nah, tentunya permintaan Hela mendapatkan penolakan keras. Penduduk desa Talo tidak menyukai peperangan dan lebih menyukai hidup dalam kedamaian. Namun Hela tidak mudah menyerah. Jika dia tidak bisa mendapatkan pasukan, maka dia menginginkan kekuatan. Oleh karena itu, Hela meminta untuk diperbolehkan mengikuti sesi latihan dengan alasan statusnya yang merupakan Dewi Kematian. Sesuai dengan pemikiran masyarakat Talo, daripada bertarung dengan Hela yang dianggap sebagai ancaman, bukankah lebih baik jika mereka bisa bersatu dengan sosok yang dianggap ancaman tersebut? Mereka bisa melatihnya agar berubah menuju arah yang lebih baik, bukan malah bertarung dengannya. Kegelapan hanya bisa dikalahkan dengan cahaya, bukan dengan kegelapan juga. Dan siapa sangka, keinginan dari Hela tersebut kemudian disetujui oleh Jiayi yang bersedia untuk mengajarinya. Meskipun penduduk lain meragukan keputusan dari Jiayi, tetapi wanita itu sudah memiliki metode terbaik sehingga bisa dipastikan Hela tidak akan berkhianat. Look to the sun. When it reaches its zenith, your training begins. Sementara itu, Heimdall melaporkan status dari Hela yang sekarang berada di luar jangkauannya. Heimdall juga memperingatkan mengenai seorang penduduk bumi yang memiliki senjata bernama Ten Rings, sebuah artefak yang sangat kuat yang bahkan bisa membunuh dewa. Kepergian dari Hela dicurigai karena campur tangan dari pria penguasa tersebut, atau bahkan dia sudah membunuhnya. Maka dari itu, Odin menetapkan posisi siaga, Asgardian harus bersiap untuk suatu kondisi yang memaksa mereka untuk keluar dari status perdamaian. And our age of peace might be short-lived. Singkat cerita, sesi latihan kemudian dimulai. Hela tidak sabar dengan gaya pertarungan yang dia saksikan karena dedaunan atau kelopak bunga yang biasa dijadikan sebagai senjata, menurutnya jauh lebih baik jika nanti diganti dengan pisau yang terbakar, sehingga membuatnya lebih mudah dan efektif untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Namun Jiayi memiliki pandangan tersendiri. Dia sadar bahwa Hela sudah sangat menguasai segmen pertarungan, maka dari itu latihan terbaik yang harus dijalani adalah latihan pernafasan, dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan batin di dalam diri Hela. Sesi latihan yang tidak sesuai dengan yang Hela pikirkan jelas membuatnya merasa bosan. Hingga pada satu titik, Dewi Kematian itu kemudian mengungkapkan tujuan yang sebenarnya, di mana dia ingin mendapatkan kekuatan, lalu bisa menggulingkan Wenwu dan mendapatkan 10 cincin yang menjadi senjatanya. Setelah mendapatkan senjata tersebut, Hela akan kembali ke Asgard, lalu membalaskan dendam dengan mengalahkan ayahnya, dan dilanjutkan dengan kembali menaklukkan setiap jagat raya. Di sini Jiayi lantas menekan Hela dengan sebuah serangan, sembari mempertanyakan apa yang akan Hela lakukan jika kelak semua jagat raya sudah ditaklukkannya. And when all the realms across the cosmos have finally been conquered, Perkataan tersebut membuat pikiran Hela melayang melesat jauh menuju ke masa lalu. Pada kala itu, anjing peliharaannya terlihat dikekang dengan seutas rantai. Anjing itu tidak lagi memiliki kebebasan dan dapat dengan mudah dikendalikan oleh pemiliknya. Ini serupa dengan Hela, di mana dari kecil dia ditakdirkan untuk bertarung dan membantu menaklukkan berbagai macam dunia di bawah perintah dari ayahnya. Hela menjadi sangat bergantung dengan mahkota yang menjadi sumber kekuatannya. Sehingga setelah dipisahkan dengan mahkota tersebut, dirinya tidak lagi memiliki kekuatan, seolah membatasi kemampuan dirinya yang selama ini hanya mengandalkan benda tersebut tanpa mau mempelajari sumber kekuatan berbeda.
Nah, melalui ingatan tersebut, nyatanya membuat Hela menjadi tersadar bahwa hal yang diinginkannya bukanlah penaklukan atau pembalasan dendam, melainkan sebuah kebebasan untuk memilih jalannya sendiri, bebas dari rantai belenggu dan juga dari batasan yang Odin berikan kepadanya. Setelah pikiran Hela berhasil disadarkan, sesi latihan berikutnya terlihat lebih serius daripada sebelumnya. Pelan namun pasti, Hela terlihat mampu menguasai semua pelajaran yang diberikan semasa latihan, baik teknik serangan, teknik pernafasan, bahkan pengendalian diri dan juga emosi. Dengan pikiran yang sekarang terfokus, Hela terbukti bisa menyerap semua ilmu yang diberikan tanpa terganggu motivasi penaklukan dan juga balas dendam. Hela terbukti bisa berubah dari sosok yang semula dingin dan keras menjadi pribadi yang lebih tenang dan juga bijaksana. Tepat setelah Hela mampu menguasai teknik pertarungan khas penduduk desa Talo, Odin bersama dengan pasukan Asgardian kemudian tiba di wilayah kerajaan Wenwu. Kedatangannya tentu untuk mengambil 10 cincin pusaka yang terkenal sangat kuat. Mengetahui niat buruk dari ayahnya memaksa Hela untuk pergi meninggalkan desa Talo, meskipun sesi latihan belum sepenuhnya tuntas. Masyarakat Talo juga menolak untuk membantu karena komitmen mereka sebagai pasukan penjaga, bukannya pasukan pertarungan. Hela kemudian datang dan membantu Wenwu. Keduanya terlihat berhadapan dengan Odin tepat setelah pasukan Asgardian berhasil dikalahkan. Dalam pertemuan tersebut, Odin meminta Hela untuk bertarung bersamanya. Karena menurut Odin, orang-orang primitif seperti Wenwu dan juga pasukannya tidak layak untuk memiliki kekuatan dari 10 cincin pusaka. Senjata seperti itu lebih layak dipakai oleh Raja Asgardian yang tidak lain adalah dewa yang juga disembah. Namun Hela menolak permintaan ayahnya setelah mengingat semua hal buruk yang sudah dilakukan kepadanya. Sedari kecil, hidupnya sudah diatur untuk menjadi seorang petarung. Hingga setelah Odin berhasil mendapatkan tahta di atas 9 dunia, Raja Asgard itu lantas memutuskan untuk membuang putrinya, sosok yang sudah membantunya dengan menjadi garda terdepan selama pertempuran. Hela dibuang sama seperti dengan makhluk rendahan, dan karena alasan itulah, Hela tidak lagi bersedia untuk terlibat ke dalam penaklukan yang dilakukan oleh ayahnya, termasuk bertarung melawan penduduk bumi. Mendapatkan penolakan seperti itu membuat Odin merasa geram. Hela dan Wenwu kemudian bersatu, di mana mereka harus bisa memisahkan Odin dengan Gungnir, tombak pamungkas yang menjadi senjata utamanya. Pertarungan antara ayah dan anak kemudian terjadi, namun tetap saja kekuatan Odin jelas lebih kuat jika dibandingkan dengan Hela, dengan kondisi tanpa mengenakan mahkotanya. Cincin milik Wenwu juga gagal dalam menghentikan Odin dan serangannya. Keduanya terpental dan Hela berada dalam situasi terpojok. Bermodalkan pengetahuan dan teknik pertarungan semasa latihan, Hela memanfaatkan bilah pisau yang terbakar untuk memberikan serangan. Dirinya bisa merebut tombak Gungnir, membuat Wenwu memiliki kesempatan untuk kemudian menyerang Odin dengan pukulan telak. Hela kemudian meminta ayahnya untuk menghentikan serangan, namun situasi ini dimanfaatkan oleh Odin untuk mencekik putrinya. Siapa sangka perubahan sifat dan karakter yang terjadi kepada Hela menunjukkan dirinya memiliki hati yang bersih dan penuh belas kasih. Karena jika Hela yang dulu sangat gemar merenggut nyawa seseorang, sekarang dirinya sudah berubah dan merasa bahwa nyawa seseorang sangat bernilai dan juga berharga. Perubahan sifat itu membuat Hela layak untuk mengenakan kembali mahkotanya. Benda tersebut terbang dan mendatangi Hela. Tepat setelah dia mendapatkan kembali mahkotanya, Hela berubah menjadi sosok baru dengan warna yang cerah, tidak lagi gelap. Secara sifatnya sekarang yang tidak lagi menginginkan penaklukan. Di sini Odin kemudian bercerita bahwa sebenarnya tujuan awal dia membuang Hela adalah agar putrinya bisa belajar dan berkembang. Tapi hasilnya, Hela yang sekarang justru melampaui ekspektasi dari ayahnya sendiri. Hela yang dulunya adalah Goddess of Death, sekarang menjelma menjadi Goddess of Life alias Dewi Kehidupan. Guna mendukung tujuan barunya, Hela dan Wenwu resmi beraliansi. Mereka membentuk kerajaan yang tersebar di seluruh kosmos dengan tujuan untuk menyelamatkan setiap makhluk hidup dari penindasan yang ditujukan kepada mereka. Seperti ketika penyerangan Thanos terhadap penduduk di planet yang ditinggali oleh Gamora. Hela dengan pasukan Asgardian ditemani Wenwu dengan pasukan Ten Rings-nya. Mereka kompak untuk menghentikan tindak penindasan dan penaklukan yang sedang Thanos lakukan. Dan itulah penjelasan lengkap dari serial What If Season 2 episode 7. Semoga dengan menyaksikan video ini, kalian bisa semakin tercerahkan, khususnya yang melewatkan serial What If Season 2, tapi masih ingin mengetahui keseruannya. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.